Bismillahirrahmanirrahim. Kultu, aku berkomentar. Amama adapun satu fakta Dakaro yang ia menyebutkan minata ini dari konfirmasi fil ismi dalam nama fasohihun, maka itu sahih. Jadi yang berkaitan dengan nama-nama yang disebutkan di atas setelah dikonfirmasi itu adalah sahih. Wa amma dan adapun anallahu, bahwa bagi iblis atba'an ada anggota pengikut, wa awanan dan supporter pendukung, wa junudan dan tentara, wa maktuun bihi, maka kisah-kisah atau informasi tentang iblis itu punya pengikut, punya supporter, punya tentara, itu adalah terputus. Karena dan saya telah menyebutkan bil hadis as-sahihah yang sahih fi anna lahu, bahwa pada iblis auladan ada anak keturunan min sulbihi, dari tulang rusuknya. Jadi kalau berkait nama-nama seperti yang disebutkan di atas, itu setelah dikonfirmasi sahih. Tapi kemudian kalau iblis itu punya pengikut, punya pendukung, punya tentara, itu tidak sahih. Artinya pada posisi ini maktu. Nah, saya sudah menyebutkan dalam satu hadis yang sahih bahwa iblis itu ada keturunan, ada anak turun. Kama qala Mujahid, seperti komentar Mujahid wa ghairu dan lainnya. Wa fi sahih Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, inna syaitona, bahwa syaiton la yatamattalu, berserupa diri, membo gitu, fi surati rajuli, dalam wajah seseorang, fayati, maka ia datang al-qauma, satu kaum, fayuhadisuhum, lalu ia menyampaikan satu berita kepada kaum, bil hadisi, dengan suatu berita, minal kadibi, dari kebohongan, artinya hoax. Fayatafarraquna, lalu kaum itu menjadi berpecah belah. Fayaqulu, lalu berkomentar arrajulu, seseorang minum dari kaum, sami itu aku mendengar rajulan, seseorang, a'rifu, aku mengetahui wajahu, wajahnya, wala adri, dan aku tidak tahu masmuhu, siapa namanya, yuhadisu, yang menyampaikan itu berita. Jadi begini, ada satu hadis Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dikatakan bahwa syaitan itu menyerupakan diri dengan wajah seseorang, ya. Sebut saja fulan begitu. Lalu orang itu datang pada satu kaum, menyampaikan satu berita hoax, berita berbohong. Nah, dengan berita itu lalu mereka berpecah belah. Nah, komentarnya demikian, orang-orang yang sebelumnya itu mendapat berita itu semula adem-adem saja, tapi ketika sudah ada berita yang disampaikan oleh iblis yang menyampaikan kepada manusia, dia bilang, aku tadi mendengar dari seseorang yang gini loh wajahnya, aku nggak ngerti siapa namanya orang itu. Nah, tujuan daripada berita yang hoax itu adalah untuk memecah belah. Itu persis seperti keadaan sekarang ini. Banyak orang yang menyampaikan berita secara berantai, tapi kemudian dimanipulasi berita itu, gitu loh, dimanipulasi. Dan masyarakat yang tidak menggunakan logika tabayun, tidak melakukan konfirmasi, bisa termakan oleh berita itu, lalu mereka berpecah belah. Seperti dulu misalnya gini, Irak zaman Saddam Hussein itu diisukan oleh Amerika, dihembuskan satu isu
kalau Irak itu lagi mengembangkan senjata pemusnah massal. Nah, senjata pemusnah massal ini berbahaya bagi umat manusia. Wah, itu berita terus dihembus-hembuskan oleh Amerika. Ternyata berita itu untuk melegitimasi publik internasional tentang ancaman dari Irak yang mengembangkan senjata pemusnah massal itu, dan publik internasional termakan. Ya, ketika terjadi aneksasi Amerika terhadap Irak waktu itu, tidak ada yang melawan. Seakan-akan tindakan Amerika itu sah karena menyelamatkan umat manusia dari kegilaan Saddam Hussein yang diisukan mengembangkan senjata musnah massal. Nah, ketika Saddam Hussein sudah jatuh, lalu dia meninggal, ternyata publik internasional melihat sendiri bahwa di Irak nggak ada kegiatan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Nah, itulah yang kemudian kita bisa menyebut gaya-gaya Amerika semacam itu adalah gaya setan yang menyerupakan diri seperti manusia.